Shalom. Merupakan satu anugerah bagi saya ada di tengah-tengah semua kita yang ada di tempat ini, dan tentunya anugerah juga bagi kita semua yang ada di tempat ini. Menurut catatan saya rasanya ya lebih dari 3 tahun ya. Karena di catatan saya akhir 18 saya ada di tempat ini. Saya nggak tahu catatan yang 19 kok hilang saya. Jadi kalau itu kemudian pandemi sudah hampir 3 tahun juga. Jadi kata bahasa Ibrani suwe tenan. Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan buat pagi hari ini. Ada satu judul khotbah yang saya persiapkan untuk kita akan renungkan bersama, yaitu seberapa mampu, seberapa sanggup ya, atau mampukah kita ini mengatasi kehilangan. Karena saya yakin percaya seorang anak Tuhan yang dewasa, anak Tuhan yang melekat hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang mampu, orang yang sanggup mengatasi kehilangan. Next lagi. Karena dalam hidup ini siapapun kita itu pasti akan atau pernah itu satu kali mengalami yang namanya kehilangan. Baik kehilangan dalam bentuk materi atau immaterial. Yang materi hari-hari ini cukup banyak karena pandemi. Banyak orang yang paling menyesakkan hati kita adalah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan cukup banyak orang-orang yang termasuk anak Tuhan kehilangan. Bahkan yang paling menyakitkan adalah anak-anak yang belum mampu hidup mandiri tapi harus kehilangan tulang punggung orang tuanya karena pandemi. Dan itu terjadi. Belum lagi orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Pekerjaan yang dirintis susah payah, pekerjaan yang merangkak mulai kelihatan maju, tapi karena pandemi terpaksa harus usaha itu ditutup. Yang menyakitkan lagi adalah usaha yang mungkin sudah berjalan pada generasi yang ketiga, tapi karena pandemi cukup banyak juga orang-orang yang harus terpaksa menutup dan menghentikan pekerjaannya. Kehilangan jabatan, orang-orang yang kehilangan ya investasi ya. Karena hari ini banyak orang ya karena keburu, karena mengalami banyak kebingungan sehingga kemudian ya gerusa-gerusu kata orang. Ya menurut saya bisa dipahami, lalu mereka berinvestasi. Ternyata investasinya bodong. Padahal udelnya enggak bodong. Tapi kehilangan. Yang lalu ada sebuah investasi yang cukup menjanjikan, sudah berjalan cukup lama di Indonesia. Cuman karena regulasi pemerintah akhirnya termasuk ikut di bredel. Dan 2-3 minggu yang lalu anak saya cerita ada seorang yang di salah satu kota di Jawa Timur. Dia itu uangnya sendiri 80 miliar. Uang teman-teman yang dititipkan untuk diputarkan itu 70 miliar. Ya karena penyelesaiannya tidak kunjung jelas sehingga akhirnya orang ini terpaksa pergi ke Jakarta untuk menemui, karena yang diinvestasikan bukan uang yang sedikit. Tapi tragis sekali pulang dari menyelesaikan urusan itu mungkin karena dia tidak beristirahat. Jadi tengah malam di daerah Jawa Tengah Boyolali dia harus kehilangan nyawanya karena mobilnya mengalami kecelakaan. Keluarganya tentu sangat menderita, uang hilang 80 miliar dan nyawa dari ayah suami ini juga hilang juga. Ada orang yang kehilangan immaterial karena hal-hal kehilangan ini, lalu orang kehilangan impiannya, kehilangan harapannya, kehilangan gairah untuk menjalani kehidupan karena pandemi ini belum berkesudahan. Next lagi. Sesungguhnya kalau kita mau sadar, hidup ini pada dasarnya adalah sebuah siklus kehilangan. Mau tidak mau kita memasuki siklus ini. Ya, kalau bicara umur kan gitu. Dulu kita bayi, anak-anak itu masih yang indah, tanpa pernah berpikir tugas tanggung jawab yang berat. Pokoknya mulai mangan. Nggak ada sesuatu minta gitu. Tapi kan beranjaknya waktu kita kehilangan masa-masa itu. Ya, yang dulu adalah ya gadis kampus dikejar-kejar pria, sekarang enggak lagi. Beberapa ngelirik aja enggak. Jadi beberapa kehilangan masa-masa indah. Itu ada banyak hal di mana kita mengalami siklus kehilangan. Secara perlahan tapi pasti kita mengalami berbagai macam kehilangan. Next lagi. Tadi saya berkata orang Kristen yang dewasa rohaninya, murid Tuhan adalah dia yang sanggup menghadapi, mengatasi kehilangan dengan sikap yang alkitabiah.
Ini yang kita mau belajar hari ini karena ya itu tadi bahwa ya pasti semua pernah atau mungkin akan pernah mengalami kehilangan. Kita mesti mempersiapkan diri dalam hidup kita ini. Bagaimana kita ini mampu, sanggup tetap menjalani kehidupan. Itu tadi tidak kehilangan gairah, tidak kehilangan impian. Lebih lagi yang paling harus kita pegang kehilangan pengharapan dan iman. Itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Next lagi, karena perasaan dan kenyataan kehilangan apabila tidak diatasi, pasti itu terus akan terasa menyakitkan dan terus menakutkan. Dan akhirnya kalau dibiarkan, itu akan membawa kita pada kehancuran. Mari kita akan belajar bagaimana cara mengatasi kehilangan dalam hidup kita secara Alkitabiah. Kita mau belajar kepada seorang yang tentu tidak diragukan lagi bagaimana ia mampu menghadapi, mengatasi, dan melewati kehilangan yang begitu besar dan berat dalam hidupnya. Mari kita baca kitab Ayub pasal yang pertama. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Dari tokoh ini kita mau belajar dan kita tidak meragukan bagaimana ia mengalami kehilangan demi kehilangan yang sangat berat dalam hidupnya. Dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini adalah respon daripada Ayub pada waktu ia menerima satu kenyataan, berita yang susul menyusul, yang bagaikan petir di siang bolong. Ia harus kehilangan semua harta benda kekayaan propertinya. Itu bukan habis tapi ludes. Bahasa saya bukan hanya ludes tapi des. Entek. Gitu. Yang paling menyakitkan adalah 10 anaknya. Karena bicara harta benda, orang ngomong ya dulu saya nggak punya apa-apa, hilang nanti dicari lagi. Tapi anak, ya semua yang punya anak tentu tahu itu perasaan anak. Bukan 1 tapi 10 anaknya itu juga mati sekaligus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara adalah temannya, ketika kita maisong ke Adiasa gitu, atau ke Heaven yang ada di sana, gitu, itu jejer 10 pedinya. Dan itulah Ayub. Tapi kemudian ia merespon dengan kalimat-kalimat dan dengan sikap yang seperti kita baca itu tadi. Saya coba berhitung-hitung. Kira-kira Ayub itu kalau dirupiahkan berapa sih propertinya yang hilang itu. Karena dikatakan Ayub adalah orang yang kaya di daerah di mana ia tinggal. Nah, rupanya kita bisa hitung, kita konversi. Ayub itu kehilangan 500 pasang lembu, lalu kemudian yang paling mahal harganya adalah keledai dan onta. Karena onta itu harganya 1 hari ini, keledai juga. Itu kita bisa tanya sama Om Google. Gitu. Kalau dulu kan bingung, kita tanya sapi piro, mesti kenal belantik sapi. Domba piro, mesti kenal itu, makelar-makelar itu. Kita nggak perlu sekarang tanya di sini, tahu. Dan hanya orang kaya yang di Timur Tengah hari ini yang punya keledai dan punya onta. Itu harganya kira-kira 70.000 sampai 100.000 real. Jadi kalau dirupiahkan itu kira-kira ya sampai tio gitu, 1. Jadi kira-kira ya 1 expander gitu. Ya saya hobi mobil jadi konversinya itu. Jadi kalau dihitung-hitung kehilangan Ayub harta bendanya, itu kira-kira hampir 2 triliun sekaligus habis hilang. Pernah punya uang 2 triliun? Gak usah kecil hati sing khotbah aja gak duwe pasti. Teko potongan nih segitu. Gak usah punya. Pernah lihat uang 2 triliun? Pasti gak juga. Tapi itu yang dialami Ayub. Kehilangan harta benda kekayaan. Dan anak-anak mati sekaligus. Lalu dia kehilangan kesehatannya. Karena kemudian ia kena penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki itu penuh dengan luka dan borok. Karena kalau itu gatal, kata Alkitab, ia harus ambil sekeping beling dan menggaruknya. Anda bayangkan, orang-orang yang
kritis anak-anak muda. Zaman itu dia ono beling, Pak. Ya. Ya memang itu kalau dilihat bahasa aslinya bukan beling kaca itu. Tapi itu adalah pecahan-pecahan tanah liat tembikar itulah yang diambil oleh Ayub untuk menggaruk. Sampai istrinya nggak tahan. Istrinya nggak tahan tentu barangkali karena lihat penderitaan suaminya begitu rupa dan kehilangan harta benda kekayaan dia nggak sanggup. Sehingga ada satu saran yang istri ngomong, untuk apa lagi kamu hidup tetap saleh. Lalu kemudian tetap menyembah Allah. Kutukilah Tuhan. Lalu mati aja kata istrinya. Tapi Ayub ngomong gini, kamu ngomong kayak perempuan gila. Apakah kita cuma mau terima yang baik saja dari Tuhan sedangkan yang buruk itu tidak. Itu kalau dibahasakan Surabaya itu paling enak. Saya suka dialog itu dibahasakan Surabaya. Karena Alkitab hari ini itu cukup banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kita bersyukur tapi tidak secara cetakan tapi secara elektronik. Dan Gandum Mas itu salah satu direkturnya adalah teman saya. Itu menyayangkan sebab ada banyak di situ di copy tanpa copyright. Cuma saya cerita aja, saya suka buka itu minta maaf. Tapi bukan karena saya setuju dengan hal yang dilakukannya. Tapi cukup banyak terjemahan-terjemahan. Saya nggak lihat itu tapi lihat pembandingnya. Yang diberatkan oleh Gandum Mas adalah penuntun hidup berkelimpahan yang di-copy gitu aja. Gitu ya. Jadi mereka cukup keberatan karena mereka waktu cetak itu saya tahu tahun ya 94 kira-kira itu. Kira-kira 3M tahun 94 itu uang yang harus dikeluarkan untuk bayar copyright kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi Alkitab banyak terjemahan. Dan kemarin saya diminta untuk jadi panitia independen pengawas LAI di Kota Malang. Karena saya ketua BMGK, kalau Surabaya ngomong Bamak kali ya. Itu mereka katakan bahwa Alkitab terjemahan ini dihentikan. Dan akan diganti dengan bahasa yang lebih baru, yang anak-anak muda hari ini kenal. Karena kalau dibaca-baca memang betul ada banyak bahasa yang anak muda mengernyitkan dahi. Karena Alkitab kita ini kira-kira terjemahannya sudah 50-70 tahun yang lalu terjemahan baru ini. Jadi diganti. Tapi yang nggak ada itu menurut saya bahasa terjemahan Surabaya. Gak ono. Itu. Saya hanya rindu aja orang-orang Surabaya ini bikin tim lalu menerjemahkan Alkitab pakai bahasa Surabaya. So kalau saya khotbah di Jawa Tengah itu orang-orang Jawa Tengah suka. Karena kadang-kadang saya keceplosan bahasa-bahasa Jawa Timur, menurut mereka mak jelek gitu, enak orang Surabaya lah ngomong. Des gitu. Jadi kalau dibahasakan Surabaya itu mantep. Ketika Ayub ngomong, istri ngomong, cak apa awakmu tetap gedu nyembah Tuhanmu. Dan modaro sisan gitu, enak itu kan. Ayub pasti ngomong, cangkemmu sing enak wong wedok lah ngomong gitu. Enak aja ngomong, syukur ngomong gitu kira-kira gitu kan mantap gitu ya. Masa kita mau nerima yang enak atau yang gak enak gak gelem gitu. Tapi apa yang diresponi Ayub adalah sebuah pembelajaran bagi saudara dan saya hari ini. Bagaimana kita bersikap ketika kehilangan itu kita alami dan harus kita hadapi hari-hari ini dalam kehidupan kita. Dan Ayub kalau kita baca terus kitab ini, pada akhirnya ia dipulihkan, harta benda dikembalikan bahkan 2 kali lipat. Anak-anak diberikan lagi oleh Tuhan dan hidupnya diangkat oleh Tuhan. Bagaimana dia menyikapi itu? Yang pertama ini yang kita mau belajar juga, seorang Kristen atau orang yang dewasa rohani yang sanggup menghadapi atau mengatasi kehilangan, yaitu seorang yang tidak pernah atau tak pernah kehilangan keeratan hubungannya itu dengan Tuhan. Mari yang biru kita baca bersama jemaat dengan saya 2, 3. Tak pernah kehilangan keeratan hubungan dengan Tuhan. Dan rupanya ini kuncinya. Yang lain boleh hilang tapi keeratan hubungannya dengan Tuhan itulah yang membuat ia mampu menghadapi semua kehilangan yang begitu berat yang harus terjadi dalam hidupnya. Saya yakin kalau seorang hidupnya kayak Ayub begini. Ada ayat yang ngomong begini. Ayub teringat ketika masa remajanya, ia bergaul karib dengan Tuhan di kemahnya. Rupanya keintiman Ayub itu bukan mendadak, bukan serta-merta. Tapi sebuah konsisten hubungan, sate bahasa kita, saat teduh. Hati dan pikiran yang terus berpaut pada Tuhan. Semakin ia diperkaya dan diberkati. Tapi cintanya pada Tuhan, itu tak pernah berubah. Ada banyak orang ketika belum diberkati, cinta banget sama Tuhan. Apalagi ketika kena persoalan.
Ya dulu sebelum pandemi itu pendeta sudah tahu. Kalau orang tidak tahu doa pagi, tiba-tiba doa pagi. Seketok gitu. Doa puasa melok, doa malam melok. Gereja nggak ono doa di gedok-gedok, dia mau doa di gereja. Itu pasti ada sesuatu dalam hidupnya. Gampang tengerane. Tapi banyak orang diberkati setelah itu, dipulihkan. Jangankan doa-doa, ibadah minggu aja nggak ada, hilang. Ya, pandemi ini juga hari ini menghilangkan banyak orang ibadah. Menurut bilangan Research Center, antara 40 sampai 85 orang Kristen yang kembali ibadah di gereja. Pertanyaannya 15 sampai ya 60 itu nyang di kabeh. Gitu. Mall. Beberapa kenaan ini streaming online. Tapi jemaat saya cukup banyak yang luar biasa kembali karena dia ngomong online gak enak Pak. Walaupun ada enaknya. Ya. Gak adus ibadah ya gak apa-apa. Gitu. Enak. Dasteran, ya, celono kolor, ya. Kaos yang soek-soek, ya. Karena nggak bisa kalau kaos sobek tambah enak dibikin tidur, enak, ya. Lalu kemudian nyanyi dewe, ngrungokno khotbah dewe, lalu kolektor dewe, dipek-pek dewe. Ya. Nah, iki gereja sing nggak seneng iki, nggak seneng, belas nggak seneng, nggak enak belas itu. Tapi banyak orang hari ini keeratan hubungannya dengan Tuhan saya nggak tahu semakin erat atau bagaimana. Saya mengkhawatirkan ketika seorang tidak kembali ke gereja. Seperti apa kondisinya? Banyak orang ngomong aku api-api aja Pak. Ya oke lah kalau kamu bisa menjamin hidupmu macam begitu. Tapi Alkitab mengingatkan ketika pada zaman kitab Ibrani ditulis. Mereka juga tersebar dan terpencar-pencar dan sulit untuk beribadah. Karena penganiayaan yang terjadi. Tapi kitab itu menyerukan. Jangan kita meninggalkan persekutuan, pertemuan ibadah kita. Jadi saya berharap keeratan hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus kita jaga pelihara. Next lagi, mari kita baca ayatnya itu. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Itu respon Ayub. Kemudian sujudlah ia menyembah. Next lagi 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini respon yang luar biasa. Lalu kalimatnya di hari begini, terpujilah nama Tuhan. Lalu dia ngomong segala puji bagi nama Tuhan. Itu terjemahan lain, biarlah nama Tuhan itu diberkati. Padahal hidupnya sedang tidak diberkati. Hidupnya sedang tidak baik-baik. Hidupnya mengalami kehancuran. Kalau bahasa atau kenyataan kemanusiaannya. Tapi ia berkata nama Tuhan itu tetap diberkati. Dan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Jadi hari ini mari kita belajar. Next lagi bahwa kehilangan sebenarnya itu akan menguji ya, kasih kita selama ini tertuju pada Tuhan atau kepada pemberiannya. Sudah kelihatan kalau orang itu kasihnya melekat entah kepada seseorang atau kepada harta benda kekayaan. Ketika itu hilang dan diambil, maka orang itu bahasa Ibrani monting. Do you know monting? Tapi kalau orang itu terikat dan melekat hati dan hidupnya kepada Tuhan. Kayak Ayub itu. Gak mudah menurut saya dan kemanusiaannya ditunjukkan ia mengoyakkan jubahnya, mencukur badok kepalanya, menaburkan debu dan abu tanda perkabungan. Bahkan teman-temannya datang gak bisa ngomong, speechless. Karena lihat begitu dalam duka sahabatnya 7 hari. Teman-temannya itu cuma diam saja sebagai tanda empati kepada Ayub. Sebab gak tahu mesti ngomong apa. Dan duka itu ditunjukkan oleh Ayub. Karena memang dia adalah manusia seperti Anda dan saya. Tapi respon-responnya ini luar biasa. Kelekatan hatinya, penyembahannya tidak berubah. Ia tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu responnya dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil dan terpujilah itu nama Tuhan. Hari ini mari kita jadikan ketika kehilangan-kehilangan harus datang menerpa kita mungkin dan harus kita alami. Mari kita tunjukkan. Kasih kita dan iman kita tak pernah berubah kepada Tuhan. Ada ayat yang katakan itu, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, kata Ayub, aku akan muncul seperti emas. Itu yang pertama. Yang kedua,
Apa yang harus dilakoni dan dilakukan. Seorang yang mampu sanggup menghadapi atau mengatasi kehilangan adalah seorang yang berhenti, stop. Menyalahkan apapun dan siapapun. Mari kita baca yang merah dan hijau itu 2, 3. Berhenti, stop menyalahkan. Iya, ayo berhenti tidak lakukan itu. 22 dikatakan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Terjemahan lain MLI kita katakan dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak juga menuduhkan kesalahan kepada Allah. Ayat yang lain katakan dalam semuanya itu, terjemahan lain katakan Ayub tidak berbuat dosa atau menyalahkan Allah. Terjemahan lain katakan jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak berbuat dosa dan tidak mempersalahkan Allah. Terjemahan lain katakan lagi dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menganggap Allah berbuat salah. Yang terakhir adalah dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat salah. Karena yang paling gampang disalahkan adalah Tuhan. Kenapa? Ya karena kata Alkitab setiap hari itu Ayub mempersembahkan korban. Apa yang diminta? Perlindungan. Karena ayat sebelumnya ngomong Ayub khawatir anak-anaknya pesta pora itu melakukan dosa. Jadi kalau pagi dipanggil anak-anaknya dan diberkati oleh Ayub dikuduskan. Apa? Kerinduan Ayub adalah perlindungan. Tapi rupanya dalam sekejap ada bencana. Kalau bicara bencana, oke kalau orang lain datang merampok dan sebagainya mungkin melibatkan kejahatan orang untuk lakukan. Mungkin orang masih bisa terima. Tapi ketika badai taufan datang menerpa menghancurkan rumahnya itu, alam siapa yang mengendalikan? Tapi rupanya Ayub, dia keep mode, dia kunci mulutnya dan kunci hatinya. Dia tidak menuduh Allah berbuat salah. Dia tidak mendudukan perkara itu pada Tuhan. Mungkin dia bisa juga sampaikan kepada yang lapor-lapor. Awakmu lapor-lapor, apa? Kira-kira gitu. Gak belani, gak apa. Kuabe, diangkut aku gak butuh laporan. Kira-kira gitu. Kalau orang mau emosi dan nyalakan, itu pembawa kabar-kabar yang susul menyusul sampaikan. Atau Ayub mungkin bisa salahkan istrinya. Istrinya sudah salahkan dia. Dan istrinya minta supaya dia salahkan Tuhan. Tapi Ayub gak lakukan. Jadi mari kita berhenti, stop. Salahkan Tuhan. Salahkan siapapun. Salahkan apapun. Salahkan diri sendiri juga. Terkadang sebuah musibah terjadi. Ya mungkin kelihatannya kalau ditarik benang merahnya. Gara-gara aku. Lalu banyak orang gak bisa mengampuni dan memaafkan dirinya. Dan dianggap salahku gara-gara aku. Atau mungkin orang tua yang tidak pernah berhenti nyalakan anaknya. Karena mungkin salah satu anaknya nggak ada. Ayub mungkin bisa salahkan anaknya yang paling sulung. Terus dikandani bolak-balik, coba pesta. Nah mungkin aja kan, ada pesan itu kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas setiap pagi dia mempersembahkan korban, ada kekhawatiran dalam diri Ayub. Mungkin dia bisa salahkan anaknya. Yang paling tua kalau nggak ngajak adik-adiknya pesta, nggak mungkin ini terjadi. Mungkin rumahnya ambruk ya kakaknya aja yang paling tua meninggal. Adik-adiknya nggak. Banyak orang kadang salahkan. Peristiwanya sudah puluhan tahun. Tapi menyalahkan tidak pernah berhenti. Dan ketika itu muncul, ceritanya itu kayak wingi kejadiannya. Banyak nggak ketemu orang kayak gitu? Saya berharap orang lain bukan yang di sini. Banyak orang itu cerita itu lalu nyalahkan. Lalu kadang saya nyeletuk gini, kapan itu Ci? Kapan yo? Nggak boleh sadar. Itu pas anakku si SD, ampun. Sekarang anak habis 2 anak. Loh iya ada loh orang yang gitu. Tidak berhenti, tidak stop. Anda menyalahkan apapun dan siapapun. Peristiwa tadi, kemarin, tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Takkan pernah bisa diubah. Dan takkan pernah berubah. Yang kita bisa ubah adalah masa depan kita. Tapi kalau kita tetap tidak pernah berhenti untuk menyalahkan. Mungkin jangan-jangan masa depanmu juga tidak akan pernah berubah. Karena engkau hidup bukan untuk hari ini dan hari esok. Tapi engkau hidup untuk peristiwa yang sangat menyakitkan itu. Hari ini berhenti kekasih Tuhan. Ayub tidak pernah salahkan Tuhan. Ayub tidak pernah salahkan istrinya.
Ayub tidak pernah salahkan anaknya yang paling sulung. Ayub tidak pernah salahkan pesuruh. Ayub tidak pernah salahkan bangsa yang jahat. No. Ayub cuma belajar aja merenung. Kenapa ini terjadi? Dan rupanya orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang mampu dan sanggup menghadapi kehilangan dengan ia berhenti. Memurnikan hatinya. Menjahit lagi luka-lukanya. Memulihkan kekecewaan hatinya. Dan memang segala sesuatu terjadi pasti ada yang salah. Dan minta maaf kita bangsa Indonesia ini suka nyala-nyalakan. Makanya kalau kita pergi ke pasar kambing, gak ono kambing ireng. Entek kabeh. Disalah-salahno terus ada kambing hitam terus. Peristiwa Kanjuruhan yang sudah mungkin hampir 2 bulan. Tapi tidak pernah berhenti ini hari ini. Dan di Malang itu spanduk bertebaran seluruh kota. Sampai anak saya yang dari kecil itu sekolah 3 bahasa. Itu tanya gini, aku dan teman-temanku tanya, usut tuntas iku apa Pak? Bingung. Apa ini? Nerangno bahasa Inggris. Jadi saya terakhir itu mengasah vocab saya karena anak saya yang paling kecil kadang banyak pertanyaan-pertanyaan vocab Indonesia ini apa bahasa Inggris. Usut tuntas itu di mana-mana bertebaran di kota Malang dan ini nyalakan itu nyalakan ini, nyalakan terus semua saling menyalahkan. Ya memang ada yang salah, tapi kalau itu menyangkut keluarga, anak-anak, suami istri, menurut saya kita mesti stop berhenti untuk menyalahkan. Justru dia yang berbuat salah adalah dia yang harus kita cover. Siapa tahu dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Hari ini orang yang mampu, orang yang dewasa rohani adalah orang yang berhenti untuk menyalah-nyalakan. Yang terakhir, orang yang mampu dan sanggup mengatasi kehilangan seperti Ayub adalah orang yang hidup terus, maju, progres di kehidupan. Tidak stuck, tidak berhenti. Itu tadi, tidak dikandoli hari kemarin, hari-hari yang lalu, peristiwa kehilangan itu yang terus memegang dia hidup di situ. Tidak pernah beranjak maju. Tapi seorang yang mampu mengatasi kehilangan adalah orang yang terus hidup, maju, progres di kehidupan ini. Saya bacakan pasal yang terakhir, 42 ayat 1 dan 2. Kemudian Ayub menjawab Tuhan katanya, aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang dapat dibendung. Yang percaya katakan amin dulu. Tuhan masih punya rencana dalam hidup Anda dan saya. Kalau hari ini kita masih hidup, yang lain mungkin sudah harus lewat karena pandemi. Menurut saya itu ada kata-kata Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Aku dorong mari ambil awakmu Gideon. Kira-kira gitu. Saudara. Belum selesai. Ada banyak tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan dalam hidup saya dan hidup saudara. Hari ini kalau kita masih hidup, ada rencana Tuhan yang indah, yang tak bisa dibendung. Tapi kalau Anda hidup untuk hari kemarin dan peristiwa itu, yang kau sedang membendung rencana Tuhan itu. Pasal 42 ayat 5 dan 6. Aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja. Tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Oleh karena itu aku memandang hina diriku sendiri. Dan aku telah bertobat dalam debu dan dalam abu. Next lagi yang terakhir. Kita harus yakin dengan kata-kata begini. Today must be better than yesterday. Dan kita harus percaya tomorrow will be better than today. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan kita harus kasih iman bahwa hari esok, hari-hari depan, tahun depan. Sekalipun prediksi mau katakan tahun gelap. Tahun gelap petang. Tahun depan. Iya tahun depan. Katanya gitu. Dan ini serius menurut saya. Karena banyak pakar ngomong gitu. Serius menurut saya karena presiden yang memimpin negeri kita hari ini itu orang yang optimis. Orang yang selalu yakin akan perubahan-perubahan. Tapi untuk tahun depan, seingat saya presiden kita 2 kali sudah ngomong dengan serius. Diperhatikan. Tahun depan, tahun yang gelap. Ini presiden yang optimis loh ngomong begitu. Menurut saya bukan dia tidak optimis. Tapi dia sedang kasih warning kepada kita. Untuk kita juga hati-hati dan berjaga-jaga. Tapi mari kita tidak pernah takut. Kalau Tuhan beserta dengan kita. Ya beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Saya yakin percaya itu.
Seperti slogan yang dipilih oleh pemerintah. Menurut saya bagus sekali. Itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, itu dahsyat itu. Slogannya pemerintah itu. Kita harus lakoni itu. Tapi dengan cara begini, jangan sampai kemudian hidup kita digandoli. Jangan kehilangan-kehilangan. Mari kita lupakan. Mari kita pererat hubungan kita dengan Tuhan. Itu tadi ajarannya gitu. Mari kita review kembali. Yang kedua, mari kita stop berhenti untuk menyalahkan apapun siapapun. Dan yang terakhir sadari, hidup ini harus tetap terus berjalan. Itu kan nasihat anak-anak muda itu sama temannya kan gitu. Wis bro, life must go on. Gitu kan. Ya kan? Itu anak-anak muda itu. Hari ini juga gitu, kita mesti ngomong gitu. Pada diri kita, pada keluarga. Ya life must go on, hidup harus tetap berjalan. Itu tadi saya katakan, enggak kebetulan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih Tuhan kasih hidup melewati pandemi. Setuju? Yes. Ya, ada banyak orang lewat pandemi gak lewat loh. Selesai. Saya bersyukur saya punya staf penggembalaan. Desember 2020. Wah, itu kan masih sensitif, orang kena corona sensitif. Dia aktif rajin ibadah di gereja. Karena gereja saya puji Tuhan sebelum pandemi setahun sebelumnya 2019 Februari. Saya sempat berdebat panjang dengan tim multimedia bahwa kita akan memulai pelayanan live streaming. Tapi ditolak, ditentang oleh anak-anak muda. Karena mereka takut orang tidak pergi ke gereja dan sebagainya. Akhirnya saya ngomong tetap diadakan. Lalu dia nantang saya, alat-alat yang digunakan luarang Pak. Tukun kabeh. Gitu. Dari 2019 kita sudah punya ibadah live streaming. Sehingga ketika 2020 Maret itu gereja gak boleh ibadah, ya di gereja kita masih ada ibadah. Jadi ada 60 orang yang sejak pandemi sampai sekarang gak pernah gak ke gereja. Tetap pergi ke gereja. Nah ini staf saya ini tetap pergi ke gereja. Tapi tiba-tiba kena pandemi. Padahal kenanya bukan di gereja. Tapi kan orang pasti ngomongnya gara-gara gereja gitu. Dan dia itu 120 kilogram kelas berat. Kemudian komorbid, darah tinggi, gula gitu. Jadi begitu kena pandemi, waduh. Kita yang terus dorong, berdoa, kirimi WA. Karena diparani kan gak oleh. Gak oleh diparani. Tapi ternyata dia hidup sampai hari ini. Dia melayani. Lalu dia cerita gini, pas itu Pak, ada orang tinggi besar berotot kekar. Masuk teger gitu. 3 hari mulai. Bukannya ngomongin, mulai yang kono. Orang enggak pernah prediksi, enggak pernah sangka. Saya sudah ketir-ketir 120 kilogram. Darah tinggi, gula. Ternyata orep sampai hari ini. Kan hidup enggak bisa diomong gitu. Hidup enggak bisa diprediksi. Ya, hidup enggak bisa tahu. Jadi saya hanya ngomong, tugasmu masih banyak Pak. Cabang-cabang saya putus di khotbahi. Ya. Jadi dia masih hari ini pergi ke cabang-cabang. Menurut saya kalau kita hidup, itu tadi. Enggak ada yang pernah kebetulan. Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya. Pagi hari ini Tuhan ingin kita keluar, kita menang. Mampu mengatasi kehilangan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang panjang. Saya undang